Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita kembali ke Amerika, tepatnya ke New Hampshire untuk sebuah kasus yang bisa dibilang unsolved tapi juga solved. Tapi yang pastinya kasus ini menarik karena kalau nggak menarik nggak mungkin aku bahas. Nggak pakai lama, watch. The Valley Killer adalah serangan paling mengerikan yang pernah terjadi di New England sejak awal 1970-an. Sejauh ini telah terjadi serangan terhadap 7 orang wanita berusia di antara 17 hingga 38 tahun. Kebanyakan diculik dari pinggir jalan, dilenyapkan, dan kemudian dibuang di daerah berhutan. Saat itu, polisi tidak memiliki tersangka aktif, bahkan tidak memiliki petunjuk untuk kasus ini. Kasus ini menjadi kasus dingin paling terkenal di New England. Kasus ini menarik minat Michael William Phelps. Michael adalah seorang penulis kasus kriminal yang memiliki obsesi terhadap kasus dingin dan SK. Dia sendiri memiliki pengalaman pribadi tentang hal ini ketika adik iparnya tewas terbunuh dan hingga saat ini pelakunya belum ditemukan. Menurutnya, pembunuhnya masih di luar sana dan keluarga korban pantas mendapatkan keadilan. Ketika Michael membutuhkan pandangan psikologis tentang pembunuh, Michael meminta bantuan pada John Kelly. John Kelly adalah kriminal profiler yang telah membantu kepolisian nasional selama lebih dari 20 tahun untuk memburu buronan SK dan membawa mereka ke pengadilan. Pada tahun 1997, dia adalah bagian dari satuan petugas elit yang menangkap Gary Ridgway. Korban pertama adalah seorang wanita berusia 26 tahun bernama Kathy Milliken. Pada tanggal 24 September 1980, Kathy sedang berada di cagar alam Candlebrook untuk memotret burung. Dia ditemukan keesokan harinya beberapa meter dari tempat terakhirnya terlihat di New London. Dia ditikam berkali-kali dan cara ini kembali dilakukan secara berulang pada korban-korban selanjutnya. Pada setiap tubuh korban, tidak terdapat adanya tanda-tanda telah terjadi pelecehan. Menurut John, hal ini tidak biasa karena hampir sebagian SK memiliki unsur pelecehan pada para korban. Sebagai profiler handal, John memiliki kemampuan untuk memahami dan masuk ke dalam pikiran gelap seorang pembunuh. Dan dia juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu hubungan langsung dengan seorang SK terpidana mati yang disebut dengan kode nama 13. Hubungan kerjasama antara John dan 13 telah dimulai pada tahun 2001. 13 adalah seseorang yang bisa membantu John dengan memberikan pendapatnya pada kasus-kasus dingin serta membangun profil kasus untuk menempatkan lebih banyak lagi SK di balik terali besi sebelum mereka membunuh semakin banyak orang. 13 sendiri telah mendapatkan hukuman penjara seumur hidup sebagai ganti pertukaran informasi ini. 13 memiliki wawasan sangat luas yang jauh melampaui wawasan para polisi. Bahkan, detektif terbaik di dunia sekalipun tidak memiliki kemampuan ini, yaitu pengalaman membunuh manusia secara langsung. Untuk mencari tahu hal ini, John membutuhkan asumsi 13 tentang deskripsi si pelaku. Saat dihubungi di penjara melalui telepon, 13 menjelaskan bahwa sang pelaku lebih memilih menggunakan sajam daripada senpi karena sajam memiliki arti yang spesial baginya, terutama karena sajam tidak menimbulkan suara keributan. Sementara tikaman berkali-kali yang dilakukannya membuat sang pelaku merasa bergairah. Dengan kata lain, menikam seseorang membuatnya mendapatkan kepuasan dan sensasi layaknya melakukan happy ending. Menurut 13, serangan ini memiliki unsur pelecehan karena dengan menggunakan sajam, dia merasa seolah-olah telah menggunakan tanduk dajalnya. Menurut para psikolog, hal ini dikenal sebagai picarism. Picarism berasal dari bahasa Prancis yang artinya
adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan happy ending dari menikam orang dengan alat tajam. SK lainnya yang memiliki ciri dan pola yang sama adalah Andre Chikatilo, Albert Fish, dan Jack the Ripper. Pada tanggal 25 Juli 1981, pelaku menculik korban kedua bernama Mary Elizabeth Bridgley. Mary diturunkan oleh temannya di dekat perbatasan Vermont, Massachusetts. Mahasiswi berusia 37 tahun ini sedang dalam perjalanan kembali ke Waterbury, Vermont, dan temannya adalah orang yang terakhir melihatnya dalam keadaan hidup. 2 minggu kemudian, tubuhnya ditemukan di daerah berhutan di New Hampshire yang berjarak 80 mil dari lokasi terakhir dia terlihat. Selama 6 tahun berikutnya, 5 orang wanita mengalami kejadian yang sama dengan 2 korban sebelumnya. Semuanya diculik dari tempat umum. Polisi berusaha keras mencari pelakunya karena jumlah korban yang ditemukan semakin meningkat. Hingga di bulan Agustus 1988, pelaku berusaha mendapatkan korban ke-8 bernama Jane Borowski. Tengah malam saat Jane yang masih berusia 22 tahun dan sedang hamil 7 bulan, sedang dalam perjalanan pulang dari County Fair. Dia berhenti untuk membeli soda di sebuah toko di West Wenzy ketika sebuah mobil Jeep Wagoner masuk ke tempat parkir di samping mobilnya. Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba sang pria masuk ke mobil Jane dan menariknya keluar sambil mengancam dengan sajam. Ketika melihat Jane yang hamil, si pria pergi meninggalkannya. Namun beberapa langkah meninggalkan Jane, tiba-tiba wanita itu berteriak-teriak memaki hingga membuat si pria berbalik kembali mendatanginya dan mengejar Jane yang berlari menjauh. Saat Jane terjatuh, dia menikam wanita itu berkali-kali di bagian tangan yang berusaha melindungi perutnya. Puas menyakitinya, si pria meninggalkan Jane yang disangkanya telah tewas. Jane yang selamat berhasil kembali ke mobilnya dan dalam keadaan terluka mengemudi menuju ke rumah seorang teman untuk meminta bantuan. Namun saat dalam perjalanan, dia menyadari jika mobilnya berada di belakang mobil si pelaku. Saat Jane tiba di rumah temannya yang segera menolongnya, mereka mendengar suara ban mobil berhenti di halaman. Pelaku tampaknya melakukan putar arah dan perlahan melewati rumah itu sebelum akhirnya pergi mengebut dari sana. Jane mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat luka tusukan sebanyak 27 kali, termasuk di bagian tangan, paru-paru, tendon, lutut, dan livernya mengalami kerusakan. Walaupun bayinya berhasil selamat, tetapi sang bayi harus dirawat selama 10 hari. Jane mengidentifikasi kendaraan si pelaku sebagai sebuah Jeep Wagoner berwarna gelap dan memberi polisi deskripsi si pelaku. Selama 30 tahun ke depan, hanya sketsa wajah itulah satu-satunya bukti yang dimiliki para polisi. Detektif yang menangani kasus ini menyerahkan file kasus tersebut pada detektif penggantinya bernama Stephen Rowland. Dan detektif Stephen yang memiliki file kasus ini di awal terjadinya kasus tetap membiarkan kasus ini terbuka. Bersama pasukannya, dia masih menyelidiki kasus ini. Namun tanpa adanya saksi mata, mereka belum mendapatkan informasi apapun. Mereka menyatakan akan menerima bantuan apapun dan dari siapapun yang ingin membantu menemukan pelakunya. Ketika John kembali menanyai 13 apa pendapatnya tentang The Valley Killer, pria itu mendeskripsikan jika si pelaku sebagai pria yang memiliki kepercayaan diri sangat tinggi, selalu berpakaian rapi, berusia di atas 38 tahun, tinggal di area yang tidak jauh dari TKP dan memakai kendaraan berjenis van karena kendaraan berjenis ini bisa meredam suara teriakan dari korban, dan dipastikan pelaku akan mengambil sesuatu dari korbannya sebagai trofi. Semua asumsi 13 benar adanya dan John bahkan tidak pernah memberitahu hal ini pada 13. Banyak SK yang mengambil trofi dari korbannya, bisa berupa perhiasan
atau potongan rambut sebagai pengingat kejahatannya. Tapi dalam kasus ini, akibat jasad yang ditemukan telah rusak parah, forensik kesulitan untuk mencari tahu tropi apa yang telah diambil pelaku dari korbannya. Bahkan karena kerusakan tersebut, mereka tidak menemukan DNA yang ada pada jasad atau pada TKP. Sebagai jurnalis investigasi, Michael berusaha mendapatkan petunjuk sebanyak mungkin. Dia juga mendatangi putri salah seorang korban bernama Carrie Washburn. Menurutnya, dengan mendatangi keluarga korban, dia akan mendapatkan informasi lain tentang hal-hal yang tidak mereka beritahukan pada polisi. Pada tanggal 10 Juli 1985, ibu Carrie yang bernama Eva Morse terakhir kalinya terlihat setelah mengantarkan Carrie ke sekolah. 9 bulan kemudian, jasad Eva ditemukan di hutan sejauh 20 mil dari tempat kerjanya. Berdasarkan informasi ini, Michael menyadari jika si pelaku mengenal dengan baik hutan tempat jasad ditemukan. Menurut John Kelly, ketika seorang SK memiliki jasad korban, saat itu adalah saat mereka yang paling rentan dan paling merasa ketakutan. Saat itulah mereka akan mencari tempat yang aman untuk melenyapkan barang bukti. Mereka akan membuang bukti-bukti tersebut di tempat yang dianggap aman, serta tempat yang paling mereka kenal di 3 lokasi berbeda yang berjarak dalam radius 50 mil dari tempatnya. Namun yang menjadi pertanyaan, apa penyebab si pelaku yang telah melakukan pembunuhan selama 10 tahun tiba-tiba berhenti melakukan aksinya? Menurut 13, ada beberapa kemungkinan yang membuat pelaku berhenti beraksi, yaitu karena pindah kota atau telah berada di penjara karena tertangkap atas kasus yang berbeda. Untuk hal ini, mereka pun membutuhkan bukti serta saksi baru untuk menemukan pelaku. Namun sebelum Michael menemukannya, sang saksi lebih dulu menemukan Michael. Dia datang dengan rahasia berusia puluhan tahun dan dia pikir dia mengenal sang pelaku. Namun pria ini meminta agar identitasnya dirahasiakan untuk melindungi keluarganya jika kecurigaannya terbukti benar. Sekaligus untuk melindungi orang yang dia tuduh jika kecurigaannya ternyata salah. Orang yang dicurigainya adalah ayahnya. Menurutnya, ibunya mengatakan jika sketsa yang pernah dipublis terlihat sama dengan ayahnya. Pada satu malam, ayahnya pulang ke rumah dalam keadaan mabora dan tanpa memakai baju. Sedangkan celana dan sepatunya dalam keadaan berlumuran darah. Sang ibu yang ketakutan tidak berani menanyakan apapun, dan ketika suaminya memerintahkan untuk membakar pakaiannya, dia pun melakukan perintahnya. Dan keesokan harinya saat menonton TV, dia melihat di berita tentang pembunuhan seorang wanita yang berlokasi sekitar 1 mil dari bar yang biasa didatangi suaminya. Si ibu menjadi sangat cemas dan tidak pernah menceritakan tentang kejadian semalam pada siapapun. Dia tercengang dan tidak menyangka jika pembunuh tersebut adalah ayah dari anak-anaknya. Hingga akhir hayat, ibunya meninggal dengan menderita dan membawa banyak rahasia. Ketika mereka tinggal di Philadelphia, diketahui ayahnya memiliki trauma dengan wanita dan juga memiliki masalah tidak bisa mengontrol emosinya. Setiap kali pulang kerja, dia selalu marah-marah pada istrinya karena hal sepele. Jika tidak suka dengan masakan istrinya, dia akan melempar makanan tersebut keluar jendela di lantai 2 sambil menjambak rambut sang istri dan mengancam akan melemparkannya dari jendela yang sama jika dia berteriak. Menurut ibunya, ayahnya juga memiliki kecenderungan happy ending menyimpang. Di tahun-tahun berikutnya, mereka sekeluarga pindah ke sebuah peternakan di Massachusetts dan memelihara hewan ternak milik mereka sendiri. Ayahnya secara teratur akan menyembelih hewan-hewan tersebut dengan cara ekstrim yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain.
Saat hewan tersebut sedang makan, dia akan melemparkan kapak di kening hewan itu yang karena kesakitan akan berlarian di sekeliling kandang dengan kapak yang masih menempel di antara kedua matanya. Dia terlihat sangat menikmati hal itu. Menurut sang putra, ayahnya adalah seseorang yang tidak memiliki hati nurani, dan dia yakin ayahnya lebih dari mampu untuk menjadi seorang monster. Pada satu waktu, ketika sang putra secara iseng naik ke mobil jeep ayahnya, dia juga menemukan sebuah sajam yang disembunyikan di sana. Dia sangat ingin tahu apakah ayahnya adalah The Valley Killer. Untuk membuktikan hal ini, Michael membawa sang putra untuk menemui Jen sebagai satu-satunya saksi hidup yang pernah melihat langsung wajah si pelaku. Selama beberapa dekade, The Valley Killer telah lolos dari polisi, dan selama itu pula keluarga para korban menderita. Walaupun Jen selamat, tetapi selama 22 tahun, selama sang pelaku belum tertangkap, hari-hari yang dilaluinya bagaikan mimpi buruk. Dia selalu ketakutan jika pelaku akan kembali menemuinya atau menemui putrinya. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali Jen menutup matanya, bayangan kejadian itu kembali menghantui. Sehingga setelah kejadian itu, Jen telah beberapa kali melakukan percobaan bundir, sehingga untuk mengatasi traumanya dia mendapatkan perawatan 3 kali seminggu oleh seorang psikolog. Ketika Michael dan sang putra menemui Jen dengan membawa beberapa foto ayahnya, seketika Jen gemetar dan menangis sambil memegangi foto itu. Dia mengenali wajah di dalamnya. Seketika Jen seolah kembali ke masa dan ke tempat kejadian tersebut berlangsung. Dia adalah pria yang sama yang hampir membunuhnya 22 tahun yang lalu. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan, akhirnya pelaku telah berhasil diidentifikasi. Namun yang menjadi pertanyaan, di manakah dia saat ini? Ketika sang putra membawa Michael dan Jen untuk menemuinya, dia membawa mereka ke sebuah tempat pemakaman umum. Pria yang sangat ditakuti Jen itu telah meninggal sejak tahun 2008. Walaupun Jen ingin melihatnya tertangkap, namun setidaknya saat ini si pelaku telah berada sejauh 6 kaki di bawah tanah dan tidak bisa lagi menyakiti siapapun. Bagi Jen, mimpi buruknya telah berakhir. Walaupun bagi Jen foto tersebut telah cukup untuk mengkonfirmasi sang pelaku dan dia telah mendapatkan kisah akhir ceritanya, namun tidak dengan sang putra. Baginya, kecocokan visual tidaklah cukup. Dia ingin bukti lainnya yang hanya bisa diberikan oleh tes DNA. Menurutnya jika dia bisa mencocokkan DNA-nya dengan DNA pelaku yang dimiliki polisi dari TKP, maka dia dan keluarganya akan mendapatkan jawaban. Jika polisi memiliki bukti DNA dari TKP Jen, maka polisi bisa membandingkan sampelnya dan dia mendapatkan jawaban yang diinginkan. Namun, sayangnya polisi tidak memiliki DNA tersebut dan dia harus menunggu entah sampai kapan hingga ditemukannya bukti baru. Setelah 7 korban tewas dan 1 korban percobaan pembunuhan, siapakah yang mungkin bertanggung jawab? Jawabannya tidak ada yang benar-benar tahu siapa pelaku sesungguhnya. Satu-satunya tersangka hanyalah berdasarkan pengakuan dari Jen yang menunjuk foto seorang pria bernama Michael Nicolau. Nicolau adalah seorang mantan militer. Selama menikah, istri pertamanya yang bernama Michelle Ashley telah beberapa kali meninggalkannya akibat KDRT dan Michelle menghilang di tahun 1988. Saat ditemukan, Nicolau berada di Florida bersama 2 anaknya, sementara Michelle tidak ada bersama mereka. Saat kembali dilacak pada tahun 2005, Nicolau telah kembali menikah dengan istri keduanya bernama Ellen. Bersama putrinya, Ellen kabur ke rumah kakaknya setelah mendapatkan KDRT. Namun Nicolau menyusulnya dan melenyapkan Ellen beserta putrinya
sebelum akhirnya dia melakukan bunuh di TKP yang sama. Nicolau dianggap sebagai tersangka ketika dikonfirmasi oleh Jen melalui fotonya. Nicolau juga memiliki kendaraan yang sama dengan milik pelaku dan saat itu Nicolau berusia 39 tahun. Namun sebagian orang merasa ragu jika Nicolau adalah pelakunya dan menganggap jika trauma yang dialami Jen membuat penilaiannya kabur sehingga pikirannya melihat foto tersebut sebagai pelaku yang menyerangnya di malam kejadian. Tidak ada DNA atau sidik jari yang ditemukan di TKP sehingga tidak pernah ada bukti fisik yang membuktikan jika Nicolau adalah sang pelaku. Yang dimiliki polisi hanyalah kemiripan sketsa yang dilihat Jen dengan foto Nicolau. Menurut kalian sendiri, siapakah pelakunya? Silakan komen di bawah. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.